Aduh, anak-anak suka menginspirasi. Oke, selamat hari Minggu sekali lagi buat semuanya yang ada di tempat ini dan yang juga menyaksikan ibadah sore hari ini lewat YouTube, lewat online. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Let's prepare our hearts for the words of God. Kita boleh berdoa sekali lagi ya, kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami tidak mau lalukan waktu ini, hamba mau berdoa saat kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja pada setiap kami. Roh Kudus yang boleh mewahyukan, membukakan, menyingkapkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu boleh dinyatakan secara pribadi kepada setiap orang yang ada di tempat ini. Dan sebagai gereja Tuhan kami boleh bertumbuh. Semakin kuat di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh menjadi gereja yang boleh terus bertindak melayani Tuhan dengan melayani sesama kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini minggu terakhir bulan Maret ya, kita sudah ada di minggu terakhir dari the first quarter. Jadi the first quarter tahun 2023, minggu depan kita akan masuk quarter berikutnya. Jadi 1 tahun itu kan ada 12 bulan, biasanya kalau di bisnis atau yang lainnya itu dibagi 4. Jadi ini udah 3 bulan pertama nih. Dan saya mengucap syukur kalau melihat prediksi yang ada, bagaimana tetap Tuhan boleh pelihara, Tuhan boleh jaga setiap kita masing-masing. Ada amin ya. Ini bukan satu hal yang kita take it for granted, tapi kita boleh melihat benar bahwa ada Tuhan dalam hidup kita, di mana ada banyak orang, ada banyak perusahaan yang mungkin tidak baik, kita boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan daripada Tuhan. Sore hari ini saya mau lanjutkan firman Tuhan, saya mau sampaikan dengan judul khotbah yang sama yaitu Close Encounters. Saya janji hari ini tidak akan lama seperti minggu lalu. Coba minggu lalu, pastor lama banget ya khotbahnya. Oke, hari ini gak akan lama, tapi kita akan belajar dari 3 orang yang sudah kita pelajari sama-sama di bulan ini ya. Ingat gak minggu pertama bulan Maret kita belajar dari siapa? Satu tokoh di Alkitab namanya Zakheus, iya 100, wah kayak cerdas cermat. Yang kedua berikutnya dari Daniel, Musa ya. Yang baru yang minggu lalu kita belajar intinya secara umum dari satu pribadi yang namanya Gideon. Nah saya mau ajak kita sore hari ini kita lihat lagi karena sebenarnya waktu menyiapkan firman Tuhan itu banyak sekali gitu ya kebenaran firman Tuhan yang Tuhan singkapkan, tapi memang karena waktu yang terbatas kita perlu fokus kepada beberapa poin. Tapi hari ini saya mau ajak kita lihat lagi ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, di mana ketika mereka ini contohnya ketika Zakheus, kemudian Musa dan kemudian Gideon mereka bertemu dengan Tuhan, mereka mengalami Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, itu ada sebuah perubahan yang nyata di dalam kehidupan orang-orang ini. Dan saya percaya, saya berdoa, ini adalah hal-hal juga yang dimana setiap orang percaya itu harus teguh gitu. Harus teguh di dalam 3 hal ini dan kemudian yang membawa kita menjadi pribadi-pribadi atau orang atau gereja yang bisa bertindak di dalam Tuhan. Karena kita belajar dari minggu sebelumnya bahwa ternyata untuk kita bisa menjadi orang yang teguh di dalam firman Tuhan dan kemudian kita mengambil tindakan, itu perlu satu hal yang namanya ketaatan. Kita mendengar banyak sekali firman Tuhan, kita diberkati dengan janji-janji Tuhan, tetapi waktu kita tidak melangkah maka kita tidak akan mengalami janji firman Tuhan. Kita tidak akan mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Nah ini ada 3 hal yang saya mau sampaikan, saya berdoa kita nih boleh benar-benar mengerti nih. Karena ini seringkali menjadi sebuah dasar yang sangat-sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya, di mana ketika kita mengalami Tuhan ini harusnya terjadi. Dan juga ini yang Tuhan mau untuk terjadi dalam hidup kita waktu kita mengalami Tuhan. Jadi kadang-kadang orang tuh menjadi istilahnya
Kalau saudara lihat Yesus, waktu Yesus berjalan di dalam pelayanannya selama hidupnya, itu ada banyak circle istilahnya. Ada muridnya yang 12, kemudian ada orang banyak, kemudian ada orang yang lebih banyak lagi gitu. Nah mereka semua kalau dibilang mereka melihat Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka ketemu dengan Tuhan, tetapi tidak semua orang itu menjadi orang yang Tuhan pakai secara luar biasa. Itu. Tapi kita akan lihat dari kehidupan Zakheus, Musa dan Gideon, bagaimana mereka berubah hidupnya ketika mereka ketemu dengan Tuhan, dan juga apa yang Tuhan mau sebenarnya untuk terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya yang ketemu dengan Dia. Oke, 3 hal mungkin sederhana pada sore hari ini, tapi ini saya berdoa kita boleh menjadi teguh di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Nah yang pertama, saya mulai yang pertama. Saya tulis di depan begini. A close encounter with God will lead us to a true understanding of God. Because God wants us to see Him as who He is. So this is about our understanding about God. Ini tentang pengertian kita tentang Tuhan. Jadi waktu kita mengalami sebuah perjumpaan pribadi yang dekat dengan Tuhan, yang personal, yang ya pribadi dengan Tuhan ya, itu harusnya memimpin kita, membawa kita kepada sebuah pengertian yang benar tentang Tuhan. Saudara boleh ingat poin pertamanya ini membawa sebuah pengertian yang benar tentang Tuhan. Karena Tuhan mau setiap kita di tempat ini untuk bisa melihat Dia sebagaimana Dia adanya. Oke, saudara bisa dapatkan ya. Tuhan ini mau kita boleh melihat Tuhan sebagaimana Dia adanya. Gitu. Nah banyak orang kalau saudara lihat kecewa dengan Tuhan. Ada yang bilang Tuhan itu jahat gitu ya. Kalau Tuhan baik buktinya mana? Kehidupan saya seperti ini. Ada yang bilang orang tidak peduli dengan Tuhan tidak peduli dengan kehidupan saya. Kok Tuhan membiarkan saya mengalami seperti ini? Itu. Atau ada yang bilang bahkan Tuhan itu tidak ada. Karena kalau Tuhan ada, bagaimana mungkin masih ada kejahatan, bagaimana mungkin masih ada peperangan, bagaimana mungkin ada kriminal dan lain sebagainya. Jadi ada banyak orang kecewa dengan Tuhan. Atau ada orang juga yang kecewa dengan gereja Tuhan. Minggu ini saya ngobrol dengan ya ada orang yang ketemu gitu ya, terus cerita biasa, terus bilang, aduh ya ada yang bilang Pak soalnya, aduh saya nggak mau ke gereja katanya. Kenapa? Nggak mau ke gereja? Iya gereja itu tempat orang munafik katanya. Wah, well saya nggak langsung membantah juga ya. Memang kalau dibilang ya ini gereja adalah tempat bukan untuk orang baik sebenarnya saya bilang. Tapi gereja adalah tempat-tempat yang di mana orang munafik, orang yang mungkin jahat, orang yang tidak baik. Tapi ini adalah tempat di mana orang yang jahat, yang tidak baik, yang munafik ini belajar untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Kita kalau mau jujur kan kita juga seringkali mengecewakan Tuhan nih. Kita berdosa setiap minggu dengan dosa yang sama mungkin. Tapi kita datang ke gereja karena kita mau mengenal Tuhan. Ya memang disayangkan bahwa gereja pada akhirnya menjadi buruk gitu karena tubuh Kristus itu sendiri. Tetapi saudara, gereja memang tidak sempurna. Gereja adalah tempat di mana kita disempurnakan setiap hari. Ada amin. Maka dari itu kita tidak meninggalkan gereja. Jangan meninggalkan gereja karena engkau merasa bahwa saya belum sempurna. Jadi saya tidak layak untuk masuk ke gereja. Jangan engkau meninggalkan gereja karena merasa bahwa engkau adalah pribadi yang buruk. Atau pribadi yang masih karakternya masih jelek. Justru kita ke gereja karena kita mau belajar mengenal Tuhan. Kita mau diubahkan oleh Tuhan. Kita mau mengalami Tuhan. Karena pengalaman kita dengan Tuhan itu membawa kepada kehidupan yang baru. Ada amin. Ya. Nah saudara lihat dari contoh ini bahwa pandangan kita yang salah itu membawa kepada sebuah tindakan yang salah. Dan berakhir kepada hasil yang salah. Jadi bagaimana kita memandang Tuhan, bagaimana kita melihat Tuhan, itu akan membawa kepada sebuah tindakan. Gitu. Kalau engkau melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat, engkau tidak akan mau ikut Tuhan, tentunya begitu ya. Siapa yang mau ikut Tuhan yang jahat atau pribadi yang jahat? Dan kalau engkau tidak ikut Tuhan, sebenarnya Dia adalah Tuhan, maka hasil dari hidupmu itu akan berbeda. Tapi kalau engkau punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, engkau mengambil keputusan saya mau dekat dengan Tuhan, saya mau kenal Tuhan, saya mau taat kepada firman Tuhan, maka engkau akan menjadi bagian dari setiap janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah kita lihat yang pertama,
Kemarin minggu lalu kita belajar dari Gideon. Gideon ini dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 12 dan 13 dikatakan seperti ini. Ini pertama Tuhan katakan kepada Gideon, Gideon, Tuhan aku bersama dengan engkau, pahlawan yang gagah berani. Pahlawan yang gagah berani. The Lord is with you, O mighty man of valor, warrior of war. Dibilang begitu, Judges 6, 12, 13. Next slide. Dan kemudian ayat yang ke-13, Gideon bilang begini, please my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? Saya coba buka bahasa Indonesianya ya. Kejadian. Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 ya. Yang ke-13. Saya bacakan bahasa Indonesianya dulu ya. Dikatakan begini, jawab Gideon kepada Tuhan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Saudara perhatikan perkataan Gideon atau pertanyaan Gideon ya. Kemudian dia bilang begini, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Dan saudara, ini saudara lihat Gideon ketika dia dijumpai oleh Tuhan, Tuhan bilang, come on, you are mighty man of valor, engkau pahlawan perang. Tapi Gideon jawab begini, Gideon said to him, please my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? Kalau saudara lihat, ini kira-kira apa yang terjadi dalam pikiran Gideon, dalam pemahaman Gideon tentang Tuhan. Loh, kok Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan atau membiarkan ini terjadi kepada kita? Kan gitu ya, simpel ya. Berapa banyak saudara seringkali juga bertanya, aduh Tuhan kenapa ya, kok saya gitu. Kok saya yang kena, saya yang rajin ke gereja tapi kok kena. Bukan dia tuh Tuhan yang udah jarang ke gereja, udah gitu. Oh segala macam, kok saya gitu, atau keluarga saya. Kenapa seperti ini Tuhan? Nah kemudian bilang begini, and where are all his wonderful deeds that our fathers recounted to us? Di mana nih pekerjaan Tuhan yang dulu, yang kayaknya Tuhan tuh melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan melakukan mujizat, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Ini kemana nih? Dan saudara sebenarnya kalau kita perhatikan ini sebenarnya kalau bahasa sekarang tuh dibilang pertanyaan Gideon ini jebakan Batman benar-benar gitu. Dan saudara lihat Tuhan tidak jawab pertanyaan Gideon. Karena sebenarnya Tuhan tahu apakah Tuhan membiarkan umat Israel? Kan enggak ya. Gitu. Apakah Tuhan begitu jahat sehingga Tuhan mengizinkan mereka untuk mereka sampai mengalami hal-hal seperti itu? Apakah karena Tuhan jahat gitu? Kan Gideon tanya, oh Tuhan kenapa nih Tuhan izinkan seperti ini? Kenapa ini terjadi kepada kita? Di mana Tuhan yang dulu menyertai kami? Di mana Tuhan yang dulu menyertai kita? Seolah Gideon mau mengatakan bahwa ini kayaknya Tuhan nih emang gak mau nih menyertai. Tuhan gak mau memberkati. Tuhan tidak mau lagi melindungi. Tuhan tidak mau lagi istilahnya menjaga setiap kami. Dan bahkan saudara lihat Gideon dia mengambil sebuah kesimpulan dari semuanya itu. Dia katakan Tuhan telah meninggalkan kita. Oke. Saudara lihat jawaban dua kalimat pertama itu pertanyaan, tanda tanya. Yang kedua dibilang yang terakhir, but now the Lord has forsaken us and given us into the hand of Midian. Titik. Itu bukan pertanyaan tapi kesimpulan Gideon bahwa oke, memang Tuhan yang ternyata sudah meninggalkan kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita renungkan ya, pengalaman dengan Tuhan yang seharusnya meneguhkan iman Gideon justru menjadi alasan untuk meragukan Tuhan. Mereka kan mengalami Tuhan, betul ya? Mereka mengalami Tuhan loh, bangsa Israel. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami penyertaan Tuhan. Tapi ketika datang masalah, ketika datang kesulitan, ketika mereka berada dalam sebuah situasi yang tidak mereka inginkan, itu mereka dengan mudah menyalahkan Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan, mereka meragukan Tuhan. Pada kenyataannya sebenarnya kalau saudara lihat ini bangsa Israel ini masuk ke tangan orang Midian itu karena ketidaktaatan mereka sendiri.
Di pasal 6 ayat yang pertama-tama itu dibilang bahwa orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian Tuhan Tuhan mengizinkan sebenarnya bangsa Israel untuk masuk ke dalam tangan orang Midian. Kenapa? Karena Tuhan mau proses mereka untuk kebaikan mereka, bukan karena Tuhan jahat. So the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord in the very beginning. Maksudnya gini, saudara, kadang-kadang kita ini gampang nyalahin Tuhan. Kita gampang meragukan Tuhan. Bahwa sebenarnya apa yang terjadi itu karena kesalahan kita sendiri. Kita tidak taat sama Tuhan. Orang dibilang kok Tuhan kan tidak mencobai setiap kita ya. Tapi Tuhan mengizinkan semuanya karena Tuhan mengasihi kita. Kalau kita anak, Tuhan akan sesah bahkan. Tuhan akan ajar kita supaya kita bergantung kepada Dia. Nah saudara yang kasih Tuhan, beberapa poin saya mau sampaikan. Yang pertama, jangan kita izinkan perasaan kita itu mendominasi kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, dan mengendalikan setiap keputusan kita. Ini Gideon, dia mengalami, ditekan oleh bangsa Midian. Mereka hidup di dalam gua, mereka perlu pindah-pindah, ternaknya diambil, hasil buminya diambil, semuanya diambil. Ini kayaknya menderita sekali. Tapi karena saking menderitanya, dia mengambil sebuah keputusan bahwa Tuhan meninggalkan kami. Pada kenyataannya, saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Tuhan menyertai kita, ada amin? Immanuel itu Tuhan beserta dengan kita loh. Bahkan itu adalah inisiatif Tuhan, bukan dari permintaan kita. Tuhan yang memulai, Dia yang berjanji dan Dia akan menepati setiap janjinya. Jadi jangan biarkan perasaan kita itu terlebih ketika kita berada di dalam sebuah masalah atau kesulitan, itu mendominasi, menguasai kita sedemikian rupa sehingga mengendalikan setiap keputusan kita dan membawa kita keluar dari jalan Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Yang perlu kita belajar bahwa iman kita itu harus diarahkan terhadap pribadi daripada Tuhan itu sendiri. Bukan kepada sebuah event atau kejadian. Nah, saudara mungkin perlu mengerti ini ya. Iman terhadap pribadi Tuhan dan perkataannya, bukan terhadap sebuah kejadian. Macam begini, kalau misalnya ketika ada orang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Tapi ketika Tuhan tidak sembuhkan misalnya, ada banyak kali loh, saya juga berdoa orangnya gak sembuh misalnya. Atau mungkin meninggal ya. Atau kita kan gak ngerti, kita berdoa bertahun-tahun. Tapi Tuhan tidak jawab sesuai dengan keinginan kita. Apakah Tuhan berarti tidak ada? Apakah berarti Tuhan tidak baik? Jadi iman kita itu bukan terhadap event. Maksudnya kalau Tuhan baik, kita seolah membuat sebuah standar. Kalau Tuhan baik, Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan ada, Tuhan bekerja. Kalau Tuhan tidak bekerja sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan apa yang baik menurut saya, berarti Tuhan gak ada nih, Tuhan gak baik nih, Tuhan tidak menyertai setiap kita nih. Nah saudara yang kasih Tuhan, iman kita perlu kita taruh kepada pribadi Yesus itu sendiri. Bukan kepada event, bukan kepada yang namanya kejadian. Jadi dengan kata lain, kebaikan Tuhan itu bukan hanya ketika Ia mengerjakan sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan kita. Karena Tuhan bisa memakai atau mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, untuk kebaikan kita. Meskipun apa yang Tuhan kerjakan itu tidak baik misalnya. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi pasti itu untuk kebaikan kita. Nah yang harus berubah dalam diri kita adalah pengertian kita akan siapa Tuhan. Cara pandang kita tentang Dia. Saya pernah sampaikan ke istri saya bilang bahwa besok nih ada mau nerjemahin orang gitu. Nih lihat nih. Karena agak kecil ya biasa, saudara tahu kan saya udah agak susah gitu kalau di handphone baca gitu. Udah digedein sedemikian rupa kadang-kadang kan kalau beberapa aplikasi udah gak bisa digedein lagi gitu. Terus ada nama dokter operasinya Jesus apa gitu ya, Jesus Rodriguez atau apa gitu lah gitu. Surgeonnya nih. Terus istri saya bilang, waduh kamu ya besok mau ketemu Yesus katanya. Mau ketemu surgeon. Mau ketemu Yesus. Tapi saudara, Yesus yang saya temui itu bukan Yesus pencipta langit dan bumi, benar gak? Nah mungkin dia adalah orang yang punya segala kekurangan.
Tapi Yesus yang saya layani, Yesus yang saya miliki itu Yesus yang berbeda. Yesus yang tidak pernah mengecewakan, saya percaya itu. Tapi sekali lagi, cara pandang kita tentang Tuhan, pengertian kita tentang Tuhan itu akan menentukan loh tindakan kita. Kalau engkau melihat bahwa oh ini Tuhan nih aduh gimana ya, kalau engkau meragukan Tuhan, ada ragu sedikit pun, maka saudara akan lihat itu akan mengarahkan tanpa engkau sadar bahkan keputusanmu. Untuk itu kita perlu punya iman yang teguh kepada Yesus Kristus, kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang baik, yang mati buat setiap kita, ada amin. Setiap hari Minggu kita menyatakan pengakuan iman kita. Lalu di Apostles' Creed, pengakuan iman rasuli. Nah ini kita bisa lihat di sini ya, pengakuan iman rasuli ini apa? Intinya ada 3 poin utama dari pengakuan iman rasuli atau from the Apostles' Creed, our faith confession. Yang pertama kan diawali, aku percaya kepada Allah Bapa. Maaf ini terlalu kecil ya, semoga bisa ya. I believe in God the Father. And then yang saudara lihat ada 3 kalimat yang saya bold. Pertama, I believe in God the Father Almighty. Kemudian I believe in Jesus Christ. And then I believe in the Holy Spirit. Nah, saya sampaikan kepada worship leaders waktu memimpin untuk jemaat menyatakan ini. Jangan bilang mari kita baca pengakuan iman rasuli. Tapi kita menyatakan, confess. Ini yang kita percaya. Kenapa ini di-rehearse, diulang supaya kita semakin teguh di dalam iman kita bahwa siapa sih Tuhan yang kita layani, siapa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bahwa aku percaya kepada siapa kita percaya, kepada Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan, sepupu kita, tetangga kita percaya mungkin kepada Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Kadang-kadang orang kan bilang kalau dalam obrolan teman gitu, ya kan kita Tuhan kan satu ya. Mungkin kita jalannya beda aja gitu. Saya setuju Tuhan satu, tapi kan Tuhan saya dengan Tuhan kamu tidak sama. Benar nggak? Kalau Tuhannya sama kan, ya ternyata kita punya pemahaman beda tentang siapa Tuhan kita. Nah, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, halik langit dan bumi. Intinya Tuhan yang menciptakan halik dan bumi, langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Gitu, Tuhan sang pencipta, Bapa yang memulai segalanya. Kemudian aku percaya kepada Yesus Kristus. Siapa Tuhan? Dia adalah anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang lahir dari anak darah Maria. Kemudian dia di sini dibilang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, dia akan bangkit kembali. Itulah Yesus yang kita percaya. Bukan Yesus yang kerja di Wentworth Douglas sebagai surgeon itu tadi gitu ya. Tapi Yesus yang mati, yang bangkit, dan yang akan datang untuk kedua kalinya. Saya percaya. Nah ini Tuhan yang kita percaya nih. Ini supaya kita teguh nih. Dan kemudian dia akan datang juga untuk menghakimi kita. Yang hidup dan yang mati. Ini sebenarnya berarti memberikan satu gambaran nih. Bahwa ketika Tuhan datang, ada orang yang udah mati, jelas sudah banyak. Tapi masih ada loh orang yang hidup. Wah dulu saya suka berdoa, aduh Tuhan kalau bisa saya ada di masa ini nih. Tapi serem juga ya. Gitu. Tapi Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Itu yang kita percaya, itulah Tuhan kita. Dan kemudian aku percaya kepada Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus, aku percaya nih, oke, Yesus sudah naik ke surga, dia akan datang untuk kedua kalinya. Tapi ketika Yesus naik ke surga, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak meninggalkan saya. Tapi Tuhan memberikan Roh Kudusnya yang menyertai kita setiap saat, tidak pernah meninggalkan kita sebagai penolong, sebagai penuntun. Kita percaya kepada gereja yang kudus dan am. Am itu apa sih? By the way, kalau belum tahu, ini am ini artinya kesatuan gereja. Bahwa ada Roh Kudus dan gereja Tuhan itu harusnya menjadi sebuah gereja yang satu gitu ya, yaitu Yesus Kristus sebagai pusat dari semuanya. Kita percaya lewat pekerjaan Roh Kudus itu ada persekutuan orang kudus, kita percaya ada pengampunan dosa, bahwa di dalam Tuhan ada pengampunan, ada kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita boleh dipulihkan, kita boleh dibersihkan. Kemudian ada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Kita percaya ada surga, kita percaya ada neraka. Kita percaya bahwa saat kita di dalam Yesus Kristus, kita menjadi bagian dari kerajaan Allah selama-lamanya. Ada amin. Nah maksudnya apa? Ini di-rehearse nih, tiap minggu kita baca supaya kita boleh semakin teguh, semakin kuat. Karena
kita menghadapi masalah setiap hari. Untuk itu kita perlu sadar akan siapa Tuhan kita setiap hari. Ada amin. Kenapa? Karena kan waktu kita mengalami masalah sebagai manusia akan sangat wajar nih. Kita seperti tadi, aduh Tuhan kok belum bekerja ya. Tuhan kok belum menolong ya. Nah kembali saudara, iman kita taruh kepada pribadi Yesus Kristus dan perkataannya. Bukan kepada event. Jadi artinya, oke, meskipun saya belum melihat Tuhan bekerja, tapi firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai dan saya percaya. Firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan yang buruk. Saya percaya. Meskipun mungkin saya tidak mengalami apa yang menjadi keinginan saya atau apa yang menjadi doa saya. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Saya percaya kepada pribadi Yesus Kristus. Maka dari itu hari ini, sore hari ini, mari kita boleh renungkan, bagaimana engkau melihat pribadi Tuhan? Apakah di dalam kehidupanmu dia adalah Tuhan yang jahat atau Tuhan yang baik? Itu hitam putih gampang gitu. Apakah engkau melihat Tuhan ini sebagai hanya sekedar sumber kehidupan di mana kita waktu datang kepada Tuhan ya kalau kita melihatnya sebagai sumber kita hanya minta. Tapi kalau kita melihat Tuhan adalah Raja, wah ketika kita melihat Tuhan Raja kita hormat. Betul ya. Ketika kita melihat Tuhan berkuasa, makanya ada lagu katakan I surrender all. Namanya surrender tuh kan nyerah ya, orang nyerah tuh kalau ada ditodong atau apa, aduh jangan deh ampun. Itulah dalam penyembahan seringkali juga, aduh Tuhan, nyerah deh Tuhan, saya tahu saya gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Bukan kayak sosokan ngangkat tangan gitu, tapi memang sebuah bahasa tubuh yang keluar dari sikap hati kita. Bahwa Tuhan engkau luar biasa, aduh Tuhan engkau kayaknya mulia sekali gitu, gak tahan untuk gak menyembah Tuhan. Kenapa? Dari cara pandang kita tentang Tuhan. Dan cara pandangmu tentang Tuhan itu menentukan kehidupan yang engkau alami. So jemaat yang dikasih Tuhan, yang pertama, waktu kita mengalami Tuhan, kita boleh izinkan Tuhan mengubah cara pandang kita tentang Tuhan. Ada amin. As we encounter God, let God change our view about Him. And then as we encounter God, let our eyes be open and see the reality of who our God is. Waktu kita mengalami Tuhan, mari kita boleh izinkan mata rohani kita terbuka dan melihat kenyataannya siapa Tuhan yang bersama dengan kita. Ada amin. Wah, semakin engkau menyadari, mengetahui siapa Tuhanmu, saya percaya engkau akan menjadi orang yang semakin luar biasa. Yang kedua, so the first one was about our understanding about God. And then the second point is about our understanding about ourselves. Jadi pengertian kita, cara pandang kita tentang diri kita sendiri. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bahkan saya seringkali atau banyak kali tema dari khotbah saya itu menyangkut tentang identitas ya. Saudara mendengar bagaimana saya berjuang tentang identitas, tapi bahkan dalam kehidupan saya saat ini pun ada masa-masa di mana iblis itu selalu serang di sisi ini gitu. Kalau saudara luka, pernah luka gitu ya, pernah jatuh, terus ada bekasnya. Nah biasanya bekasnya itu kan sensitif ya kulitnya, dibanding kulit yang lain gitu. Nah dan itu lebih gampang luka biasanya. Kalau pernah patah, ya itu lebih riskan juga untuk patah berikutnya, misalnya seperti itu. Nah memang struggle kita, iblis akan coba terus berusaha untuk di situ, pengalaman saya di situ gitu. Oke, saya pernah berjuang dalam hal itu. Dan iblis selalu berusaha untuk, halo kamu siapa sih? Apa yang kamu bisa lakukan sih? Coba lihat, kamu ini gak ada apa-apanya. Nah seringkali seperti itu. Nah maka dari itu, saya percaya kita ini perlu mengerti betul akan siapa diri kita di dalam Tuhan. Kita ambil contoh Gideon dan juga Musa. So di sini bilang, a close encounter with God will lead us to a true understanding about ourselves. Waktu kita mengalami Tuhan, kita akan semakin teguh di dalam siapa diri kita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau untuk setiap kita melihat diri kita sendiri sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan.
Karena memang Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Ada amin. Kita nih mungkin melihat secara fisik pribadi saya seperti ini nih. Orang yang di kaca yang tiap hari kita lihat. Tetapi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kita teguh terus di dalamnya. Karena Tuhan tahu waktu kita teguh di dalam siapa diri kita ini jadi orang yang berbahaya loh. Engkau tidak akan menjadi pribadi yang kalah. Engkau tidak akan istilahnya malu-malu. Atau bahkan setiap hal yang Tuhan berikan kepada dirimu itu akan maksimal ketika engkau tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Daud, dia sadar dirinya meskipun ada Goliat yang besar. Wah, banyak cerita dalam firman Tuhan. Nah Gideon kan dibilang begini, Judges 6:14-15 ayat 14 dan ayat 15, Tuhan kan suruh dia, oke, kamu pergi gitu ya. Dengan kekuatanmu aku mengirim engkau. Bukankah aku mengirim engkau? Kemudian jawab Gideon apa? Dia bilang begini, please Lord, how can I save Israel? Behold my clan is the weakest in Manasseh and I am the least in my father's house. Jawab Gideon, Tuhan dengan apakah aku selamatkan Israel? Ketahuilah kaumku ini yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. So, saudara sudah lihat Tuhan panggil Gideon sama seperti Tuhan panggil Musa. Tuhan janjikan kekuatan dan Tuhan janjikan kekuatan juga bagi Gideon. Nah Tuhan ini menjanjikan banyak hal buat setiap kita, ada amin. Tuhan menjanjikan penyertaan, Tuhan menjanjikan berkatnya, Tuhan menjanjikan banyak hal. Tetapi berapa banyak kita sadar bahwa seperti Gideon, seringkali kita lebih melihat kepada keterbatasan-keterbatasan kita melihat kepada kelemahan-kelemahan kita, dan kita gagal untuk melihat bahwa ternyata ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang mampu bekerja dalam hidup kita, ada Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan yang bisa membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena kita melihat kelemahan dan keterbatasan kita. Gideon ini gak melihat seperti itu nih. Dia lihat bahwa iya tapi Tuhan, aku kan yang paling kecil nih, paling lemah di dalam suku dan bahkan di dalam keluarga, di rumah saya yang paling gak bisa apa-apa nih Tuhan. Wah dibanding kakak saya kenapa gak pilih dia aja Tuhan, atau dia. Nah kita ini terjebak kepada kelemahan diri kita sendiri, keterbatasan diri kita sendiri, dan kita hidup di dalamnya tanpa sadar. Wah iblis seneng tuh, iblis seneng. Akhirnya kita tidak bisa melihat bahwa ternyata dalam hidup kita ada Tuhan yang mampu mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidup kita. So, pertama kita perlu sadar siapa Tuhan kita. Kedua, kita perlu sadar siapa diri kita di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya ketika Gideon sadar, dia benar-benar menjadi pahlawan perang. Itu terjadi ketika dia boleh kembali kepada identitasnya dan hidup menanggapi atau melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Engkau perlu tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Bukan untuk menjadi pribadi yang sombong, tapi untuk kita bisa berdiri teguh terhadap setiap serangan daripada iblis. Tuhan melayakkan kita loh. Kita nih dibilang biji mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Dengan kebenaran ini kita tidak perlu takut akan orang lain yang menjelek-jelekan kita, orang lain yang menghina kita. Orang mau ngomong apapun biarin, kita gak bisa menghalangi. Pepatah Indonesia katakan burung yang membuang kotoran di atas kepala kita, betul ya? Kita gak bisa mencegah, tapi kita bisa mencegah untuk dia tidak bisa bersarang istilahnya. Kita tidak bisa melarang orang ngegosipin kita, gosipin aja. Lama-lama kan sekarang kayaknya bukan kebal ya, ya udahlah. Orang ngomongin ya oke, cuma buat saya ya tetap introspeksi diri. Apakah saya benar seperti itu atau tidak? Kalau memang seperti itu berubah tentunya. Kalau tidak ya udah nggak usah diambil pusing. Ketemu orangnya nanti orangnya yang kaget sendiri loh. Kalau kitanya berani kita ketemu dihadapi gitu ya, orangnya nanti yang salah tingkah sendiri. Kita tenang-tenang aja. Secure in God. Musa juga, alasan Musa kepada Tuhan kan siapakah aku, bisa apa aku, punya apa aku. Saya bisa apa Tuhan? Saya punya apa Tuhan? Siapa saya Tuhan? Tapi saudara perhatikan ketika Gideon dan ketika Musa
tidak teguh dalam identitas mereka dan mereka meragukan diri mereka sendiri, Tuhan menjawab, Tuhan mengingatkan mereka atau bahkan sebelumnya terlebih dahulu Tuhan menyatakan akan siapa diri mereka. Kan Musa bilang, oh tapi siapakah aku Tuhan? Aku gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa. Gideon juga bilang begitu. I am the least, I'm the weakest. I cannot do anything basically. Tapi saudara, yang Tuhan katakan, Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan, ini aku loh, ini Tuhan. Aku menyertai engkau. Kenapa? Karena saudara, identitas kita itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Waktu kita kenal Yesus Kristus, kita akan menjadi pribadi yang teguh dan akan bertindak. Jadi sebelum Tuhan memakai engkau untuk melakukan pekerjaannya, Tuhan mau supaya engkau tahu betul siapa dirimu. Tuhan mau supaya engkau boleh pulih akan gambar dirimu. Engkau tidak kecewa, engkau tidak punya kepahitan terhadap dirimu sendiri. Kalau mungkin saya mau sampaikan singkat, you need to know that you are loved by God. You are trusted by God. And you are protected by God. I can say so many things. Engkau dikasihi Tuhan, engkau dilindungi Tuhan, engkau dipercaya oleh Tuhan, engkau diangkat oleh Tuhan. Banyak hal, itulah diri kita. Dan karena kita berharga, Tuhan mati buat setiap kita. Menebus setiap dosa kita. Poin yang terakhir, poin yang ketiga. Apa yang Tuhan mau untuk terjadi dalam hidup kita ya. Kali ini kita belajar dari Sakeus. So, Lukas pasal yang ke-19. Next slide. Poinnya begini, bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan itu membawa kita kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu harusnya memperbaharui tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Jadi kalau kita ketemu Tuhan, seharusnya bukan agenda kita lagi, bukan tujuan hidup kita lagi, tetapi ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita boleh memiliki sebuah motivasi yang benar. Tuhan mau kita memiliki sebuah motivasi yang benar, hidup dengan motivasi yang benar, dan kita hidup melihat lebih luas daripada diri kita sendiri. Kita hidup melihat lebih luas dari diri kita sendiri, dan mulai waktu kita melihat lebih luas dari diri kita sendiri, kita akan melakukan sesuatu buat orang lain dan buat Tuhan. So a close encounter with God will lead us to a true purpose of life. And God wants us to have the right motive in life, to see life beyond ourselves and live serving other people. Okay. Ini Tuhan mau kita untuk melihat hidup ini enggak hanya terbatas kita loh, lebih luas lagi. Nah saudara, di dalam ini saya mau bicara tentang motivasi. Motivasi itu di dalam terjemahan, di dalam kamus dibilang gini, alasan ketika kita melakukan sesuatu, a reason of doing something, that's motive. Especially one that is hidden or not obvious. Setiap orang hidup dia punya alasan masing-masing, dia punya motivasi masing-masing. Orang datang ke Amerika punya motivasi, oh buat keluarga, oh biar buat anak pendidikannya lebih baik, oh buat begini, gitu. Atau mungkin ya emang ada yang untuk hal-hal yang lain gitu ya. Tapi kita punya motivasi nih dalam hidup kita secara umum. Nah perjumpaan kita dengan Tuhan, ini di depannya, itu seharusnya membawa kepada sebuah tujuan yang baru. Bukan hanya tujuan hidup kita secara pribadi yang kita mau, tetapi ada tujuan Tuhan. Dan kemudian kita boleh kembali kita melihat lebih luas daripada diri kita sendiri. Lukas 19 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Oke, dikatakan begini, ini kan tentang Sakeus ya. Sakeus dia mau ketemu Tuhan. So, Sakeus ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku itu akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, saudara, saya bayangkan gini. Coba kita hitung ya kira-kira nih hartanya Sakeus dari pernyataan dia. Kalau misalnya dibilang
dia korupsi lah ya. Korupsinya misalnya $10.000 aja, masih make sense ya. Ini kan masih kecil. Kalau sudah membayangkan 100.000 misalnya. Say 100.000 lah, biar gak kecil-kecil banget. Orang korupsi 10.000 masih kecil. Kalau dia bilang dia misalnya curangin orang 100.000 dan dia katakan aku akan kembalikan 4 kali lipat. Berarti dia punya 400.000 dong minimal ya. Mau dibalikin kan. Terus dia bilang lagi, hartaku 50%, setengahnya kuberikan kepada orang miskin. Kalau dia punya uang cuma sekitar 1 juta, kan tadi 400.000 udah dibalikin, benar ya? Terus kalau setengahnya dari 1 juta 500.000, itu dia kasih ke orang miskin, berarti tinggal 100.000. Kayaknya gak sesedikit itu deh, pasti hartanya lebih gede lagi gitu, benar gak? Nah Sakeus ini kenyataannya apa? Dia kan pertama dia pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang yang paling dibenci pada waktu itu. Karena ya dia meresin orang gitu. Dia gak peduli terhadap orang lain. Itu pemungut cukai, tidak disukai orang. Dan kemudian Sakeus adalah orang yang kaya karena pekerjaannya tentu. Dan ternyata dia terus memperkaya diri sendiri. Sehingga dia gak peduli itu orang lain. Pokoknya pajakin semuanya, ambilin. Yang penting aku semakin kaya, aku semakin enak, aku semakin punya. Gak peduli orang lain mau seperti apa, pokoknya harus bayar pajak, harus semuanya nyetor gitu. Tapi Sakeus ini dia mau melihat Yesus. Kenapa? Mungkin dia berpikir, wih bukan saya doang nih yang terkenal. Ternyata ada orang nih lagi ramai-ramai di kota nih. Jalan mau ada Yesus katanya. Yesus kayak gimana sih? Mau ngeliat. Ya memang karena pendek dia akhirnya ya berusaha naik pohon untuk melihat Yesus. Tapi saudara cerita ini menarik sebenarnya. Kalau saudara lihat ayat 5 itu when Jesus came to the place, ini kan Sakeus naik ke pohon, ketika Yesus tiba di sana, dia melihat ke atas, terus Yesus, dia bisa langsung loh kenal, dia bisa langsung panggil Sakeus, nggak kenalan dulu. Gitu. Kenapa? Karena saya percaya ya Sakeus itu adalah orang terkenal. Siapa yang nggak tahu Sakeus sebagai pemungut cukai, sebagai orang yang mengambil pajak. Dan Yesus juga kan punya intel-intelnya sendiri sepertinya ya murid-muridnya dan yang lain-lain gitu. Atau Yesus juga, saya percaya gini, Yesus dia bisa tahu Sakeus karena siapa diri dia. Dan bisa ngelihat karena saya percaya pakaiannya pasti beda. Ini orang kan, kalau orang kaya kan pasti beda dong, gak mungkin Sakeus sama seperti orang lain. Maka dari itu Yesus kenal, terus Yesus langsung panggil, Sakeus, turun. Gitu. Karena orang udah tahu pasti bukan hanya Yesus yang terkenal, tapi Sakeus juga terkenal. Ini nih orang terkenal ini Tuhan nih ada satu orang nih, mungkin murid-muridnya ngomong, ini pemungut cukai nih, ini orangnya pendek, ngeselin gitu ya. Ya dianya pendek tapi tentaranya tinggi-tinggi si Tuhan gitu. Oh jadi Tuhan ada gambaran, oh ini orangnya pendek begini. Begitu ngelihat orang pendek pakaiannya beda sendiri, oh ini pasti Sakeus nih, ditegur. Tapi Tuhan tahu bahwa Sakeus ternyata dia memiliki sebuah kebutuhan. Nah saudara perhatikan, Yesus berinisiatif untuk memulai komunikasi, untuk menjumpai Sakeus. Dia memanggil Sakeus, kenapa? Karena Yesus mengasihi Sakeus yang pasti. Wah, ngedengar orang korupsi kita kayaknya aduh ini kita gemes banget ya berita di Indonesia tuh aduh kayaknya ini orang tega banget ya. Kalau korupsi dari pembangunan jalan tol mungkin gitu, tapi korupsi bansos itu yang bikin kayaknya saya mendidih juga. Ini bantuan untuk orang miskin 100.000 per bulan dikorupsi juga misalnya, aduh kan itu keterlaluan gitu istilahnya. Tapi Yesus mengasihi Sakeus dan Yesus tahu bahwa orang ini sebenarnya mencari sesuatu hal yang tidak bisa diisi atau dipuaskan oleh materi. Dia nggak puas, dia masih cari Yesus dan Yesus memulai komunikasi itu, dia menjumpai Sakeus supaya mereka bisa mengalami sebuah perjumpaan pribadi. Kenapa? Karena Yesus mau membuat sebuah transformasi dalam kehidupan Sakeus. Seperti juga dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi ketika Sakeus bertemu dengan Yesus? Pertama, hatinya berubah. Dia sadar gitu bahwa apa yang dia lakukan itu sebuah hal yang salah. Saudara, ada di dalam kitab Kejadian ditulis bahwa kalau orang mengambil lembu dia harus membayar 4 kali lipat gitu. Ada yang mengambil sesuatu harus bayar 5 kali lipat. Jadi Sakeus ini orang yang sebenarnya tahu hukum Taurat. Dan dia tahu bahwa dia telah melanggar sebenarnya
apa yang menjadi hukum Taurat pada waktu itu. Dia sadar, hatinya berubah. Ketika dia ketemu Tuhan, hatinya berubah. Ada kesadaran akan kesalahan, ada kesadaran akan dosa yang telah ia lakukan. Dan kemudian apa yang terjadi ketika Sakeus bertemu Yesus, tujuan hidupnya berubah. Dan kemudian diikuti dengan sebuah tindakan. Jadi Sakeus yang sebelumnya hidup untuk dirinya sendiri, dia memperkaya dirinya sendiri, dia tidak peduli akan kehidupan orang lain. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia melakukan restitusi. Dia membayar kembali 4 kali lipat. Dan dia memberikan 50% hartanya kepada orang-orang miskin. Maksudnya apa? Oh iya, sekarang aku mau berubah. Tujuan hidupku bukan untuk diriku sendiri. Jadi dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Nah, saudara bisa lihat tindakan Sakeus itu menunjukkan perubahan hati dan motivasi ke depan dari hidupnya, di mana Sakeus sadar dia bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang perlu berubah dalam kehidupan kita? Pandangan kita tentang tujuan hidup. Alasan kenapa kita hidup. Atau sederhananya, apa yang menjadi motivasi kehidupan kita? Pertanyaannya sederhana, apakah kita hidup selama ini hanya untuk diri kita sendiri? Atau ada tujuan Tuhan dalam hidup kita? Perjumpaan dengan Tuhan seharusnya membawa kita menjadi pribadi yang berbeda. Yang tidak lagi fokus kepada diri kita sendiri. Di mana kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi ada sebuah motivasi ilahi. Ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ada fokus hidup yang berbeda dari sebelumnya. Ada sebuah transformasi, sebuah perubahan motivasi dari hidup kita yang terlihat dari tindakan kita sehari-hari. Jadi waktu kita melihat ada Tuhan, ada tujuan Tuhan, maka saudara, engkau tidak akan hidup untuk dirimu sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, engkau tidak akan pernah bertindak kalau engkau tidak ketemu Tuhan. Dengan kata lain, saya percaya orang yang benar-benar ketemu dengan Tuhan, itu terlihat dari kehidupannya sehari-hari. Dia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup untuk melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Dia hidup fokus kepada orang lain. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan itu akan membawa kepada sebuah motivasi hidup yang berbeda. Dan itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Di mana motivasi kita berubah saat kita ikut Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi saya melayani Tuhan dengan saya melayani orang lain. So Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 3 hal yang saya mau sampaikan sore hari ini, dan mari kita boleh teguh. Kenapa? Karena inilah yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Kita melihat Tuhan sebagaimana Tuhan, sebagaimana Dia. Dan kita melihat diri kita sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Ada amin. Dan kemudian Tuhan mau untuk kita hidup di luar dari diri kita sendiri. Tapi fokus juga melayani orang lain, melayani komunitas kita, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. So, mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar jemaat Tuhan boleh terus ketemu dengan Tuhan. Boleh terus mengalami Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami mendengarkan firman Tuhan disampaikan lewat setiap khotbah-khotbah yang ada, itu semua bukan hanya menjadi sekedar pengetahuan yang berhenti di kepala kami, tetapi membawa kami kepada satu hubungan yang personal, yang pribadi, yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Dan kami boleh dibawa semakin dalam, kami boleh semakin sadar Tuhan akan siapa Tuhan yang bersama dengan kami. Kami boleh semakin sadar akan siapa diri kami, bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang berharga, bahwa kami adalah umat Tuhan, gereja Tuhan, agen Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kami boleh maksimal dalam panggilan kami. Dan berdoa terus Tuhan, supaya setiap kami di tempat ini, kami tidak menjadi miskin di dalam tujuan Tuhan.
Kami hanya hidup untuk diri kami sendiri. Dan kami tidak melakukan apa-apa untuk orang lain, untuk Engkau. Tapi biar lewat kehidupan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kami boleh menyatakan Yesus kepada banyak orang. Biar Tuhan boleh pakai hidup kami sebagai bejana, sebagai alat Tuhan, untuk kerajaan Allah boleh dinyatakan di muka bumi ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan Kau pakai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat Tuhan. Di mana ada banyak orang yang membutuhkan mungkin kedamaian, pengharapan terutama dalam masa-masa ini. Di mana itu semua hanya bisa didapatkan dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Biar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu itu boleh menyatakan Yesus, menyatakan Kristus kepada dunia ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa saat hamba-Mu berhenti berbicara menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Roh Kudus yang boleh terus berbicara sehingga jemaat Tuhan boleh semakin intim dengan Tuhan. Kami boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Kami boleh dekat sebagaimana kami boleh dekat berkomunikasi dengan teman. Tapi kami juga boleh dekat, kami boleh berkomunikasi, kami boleh tunduk dan taat terhadap Raja dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dimeteraikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami